Pemirsa, Tumpukan sampah di separator jalan kawasan Ciledug terus Tangerang menjadi korban viral di media sosial. Petugas berhasil menangkap basah dua orang warga yang membawa sampah sembarangan di separator jalan. Namun para pelaku bermain jauh. Kan buat klik doang nanti. Keren. Di saat dunia lagi nyari solusi buat krisis lingkungan, tapi kalian sadar gak sih, kalau Indonesia itu malah nyumbangin angka yang fantastis? Menurut Kementerian Lingkungan Hidup atau Badan Pengendalian Lingkungan Hidup, berdasarkan data yang diperoleh, kita dapat menghasilkan 56,63 juta ton sampah per tahunnya loh. Namun, hanya 39,01% atau 22,9 juta ton yang berhasil dikelola dengan baik. Angka yang sangat banyak bukan? Mengingat sebagian besar dari sampah itu adalah plastik sekali pakai dan sisa makanan yang sebenarnya bisa kita kurangi dari rumah sendiri. Pencemaran tanah terjadi akibat kontaminasi zat berbahaya seperti limbah plastik, limbah industri, dan pestisida berlebihan. Polutan ini merusak struktur alami tanah, mematikan mikroorganisme, dan menghilangkan unsur hara penting. Dampaknya merugikan sektor pertanian karena menurunkan hasil panen serta mengancam kesehatan manusia melalui rantai makanan dan air tanah yang tercemar. Solusi efektif yang dapat dilakukan adalah pembersihan lahan melalui bioremediasi bakteri atau fitoremediasi serta penerapan regulasi ketat terhadap pembuangan limbah plastik. Penyebab utama pencemaran tanah: limbah rumah tangga, domestik, timbulan sampah organik yang sulit terurai seperti plastik dan kaca menumpuk serta merusak struktur tanah. Selain itu, limbah cair seperti deterjen yang meresap ke dalam tanah turut mengubah kondisi alaminya. Aktivitas pertanian, penggunaan pestisida dan pupuk kimia secara berlebihan dalam jangka panjang dapat membunuh mikroorganisme baik dan mengubah tingkat keasaman pH atau tanah. Limbah industri dan pertambangan. Buangan sisa pabrik dan pertambangan seringkali mengandung logam berat berbahaya seperti merkuri dan timbal yang bersifat racun dan dapat masuk ke rantai makanan. Lalu yang kedua, pengelolaan sampah yang buruk. Pembuangan akhir sampah yang tidak dikelola dengan baik menyebabkan limbah cair lindi dari tempat penimbunan meresap ke dalam subpermukaan tanah. Yang ketiga, ada bencana alam. Peristiwa alam seperti letusan gunung berapi atau kebakaran hutan dapat membawa zat pencemaran yang secara masif mengubah komposisi kimia lapisan humus tanah. Pencemaran tanah memberikan dampak merusak yang saling berkaitan, meliputi ancaman penyakit serius pada manusia seperti kanker dan kerusakan saraf, akibat paparan racun, penurunan kesuburan yang memicu gagal panen, kerusakan ekosistem yang mematikan biota tanah, serta mencemarkan sumber air tanah di sekitarnya. Pencemaran tanah juga memberikan dampak kepada lingkungan dan kehidupan. Yang pertama, dampak terhadap kesehatan manusia. Paparan polutan beracun yang artinya menghirup debu tanah yang tercemar dapat memicu iritasi kulit, gangguan pernapasan, dan alergi. Yang kedua, penyakit kronis. Bahan kimia berbahaya seperti pestisida, logam berat, dan benzena bersifat karsinogenik. Paparan jangka panjang dapat memicu kanker, kerusakan ginjal, serta kerusakan sistem saraf. Yang kedua, dampak terhadap pertanian dan kesuburan. Yang pertama, degradasi kualitas tanah. Artinya, polutan dapat mengubah tingkat keasaman atau pH dan membunuh mikroorganisme penting yang menyuburkan tanah. Yang kedua,
Penurunan hasil panen, akumulasi zat kimia membuat lahan menjadi tandus dan tidak layak tanam, sehingga mengancam ketahanan pangan. Yang ketiga, bioakumulasi pada rantai makanan. Tanaman yang tumbuh di tanah tercemar menyerap logam berat atau racun saat dikonsumsi oleh hewan dan manusia. Zat beracun ini ikut berpindah dan terakumulasi terhadap lingkungan dan ekosistem. Kerusakan ekosistem adalah organisme pengural seperti cacing dan bakteri tanah yang vital untuk siklus nutrisi bisa mati sehingga bisa merusak keimbangan rantai makanan. 2. Pencemaran air tanah adalah residu polutan dari tanah dalam kurung lindi terdapat meresap ke dalam air tanah. Hal ini menyebabkan sumber air minum atau irigasi masyarakat turut tercemar. Ketiga, penurunan kualitas udara adalah senyawa volatil berbahaya di dalam tanah yang tercemar bisa menguap dan berkontribusi terhadap pencemaran udara. Solusi pertama adalah fetomedisiasi, menanam tumbuhan khusus seperti bunga matahari atau lidah mertua untuk menyerap logam berat dari tanah. Yang kedua, bioremedisiasi, menggunakan bakteri atau jamur untuk menguraikan limbah, minyak, dan zat kimia berbahaya. Remediasi fisika atau kimia in situ, membersihkan tanah langsung di lokasi, misal disuntik bahan penetral. Kalau ex situ, menggali tanah yang tercemar lalu membawanya ke tempat khusus untuk dicuci atau dibakar. 4. Pemulihan mandiri, menambahkan kompos atau arang aktif atau biochar dalam jumlah banyak untuk mengikat racun dan mengembalikan kesuburan tanah. What do you mean?